rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi Allah yang Maha Pemurah, Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian disayangi oleh yang ada di langit. Makna ar-rahimun adalah orang-orang yang menyayangi segenap makhluk di bumi, baik manusia maupun hewan yang dilindungi, yaitu dengan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Maka Allah akan menyayangi mereka yang melakukan perbuatan itu. Sayangilah semua makhluk Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita, banyak orang menganggap remeh perbuatan-perbuatan yang kecil. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunat, banyak orang yang mengabaikannya. Bahkan kadang-kadang nagekeun langsung alah mesembahyang sunat. Alah doa itu kan sunat. Yang penting wajib. Jika kita lihat dari kacamata agama dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, maka pemikiran demikian dan prinsip demikian keliru. Keliru. Di dalam agama Allah perintahkan kepada kita bukan melihat kepada apa yang dikerjakan, tapi lihatlah siapa yang perintah terhadap pekerjaan tersebut, sehingga tidak timbul penyepelean terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi meremehkan perintah Allah yang bentuknya bukan wajib tapi sunat. Itu sunat. Ya. Contoh pemahaman selama ini, dah singgung ke masalah fikih mawaris wujud, ya kan? Karena Abu Mumsyik kan mawaris. Ya. Pemahaman yang banyak hari ini, terutama sekali bagi ahli waris, ya, baik itu istri ataupun suami, tergantung siapa yang meninggal. Ketika ada pemahaman setelah meninggal suami ataupun istri, pulang dari kubur, langsung harta itu dibagikan. Ini menjadi hal yang aneh dan menjadi cemoohan daripada masyarakat. Sebenarnya di dalam hukum memang demikian. Memang itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena di situ ada kewajiban orang yang telah meninggal yang belum terlaksanakan. Mesti dilaksanakan. Ini jadi cemoohan. Nyawa saja galam tu ibu ngong ada kubu perumuh kayu harta. Pula kawan. Nah, ini orang yang ngomong yang salah, bukan orang yang melakukan. Apalagi bertahun-tahun. Be'wu ilih karena mak mata udip ke yang Tuhan. Jangan dibagi dulu harta. Ibu masih hidup. Ya. Sementara adiknya jangankan untuk makan setiap hari, 3 hari sekali tidak makan.
Kadang ada adiknya ingin melaksanakan umrah dari hak miliknya yang ada di sana. Kita tahan, bahkan kadang-kadang anak si adiknya meninggal, masih ditunda juga, meninggal anaknya lagi. Bertambah rumit. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah dan para imam-imam mazhab. Tidak ada. Nah, ini paling bahaya. Paling bahaya. Apalagi ada pendapat, ya ka meninggal, ka putus dutu. Kaneng hanai bile. Ka putus dutu, ka meninggal ya hai. Pajaan putus dutu. Memang harta ayahnya ketika hidup tidak diberikan, ditahan. Bagaimana cara putus dutu? Tidak ada. Nah, ini banyak kejadian. Umumnya kejadian di tengah masyarakat. Nah, jadi tidak ada lagi kasih sayang antara seayah dan seibu ketika berhadapan dengan harta, ketika berhadapan dengan material. Padahal itu perintah. Kalau kalian ingin disayangi oleh yang di langit, oleh yang di bumi, maka sayangilah makhluk Allah, baik itu manusia ataupun selain daripada manusia. Nah, ini sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Anak itu, orang ibu yang masih ditinggalkan oleh ayah ketika dia sudah pergi menghadap Allah, nafkahnya diwajibkan atas anak-anaknya yang laki. Jangan diambil hak daripada adiknya. Tidak dibagi dulu. Ini tidak bisa. Walaupun Imam Syi mungkin Abu Asnawi sudah menjelaskannya, ini sebagai pengulangan. Ini banyak kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Kasih sayang sudah mulai luntur. Kasih sayang sudah mulai hilang. Kenapa? Karena kita sudah hidup di peradaban material dan peradaban pencitraan. Kita sudah hidup di zaman ini. Maka semua diukur dengan material. Semua diukur dengan uang. Orang tidak kenal lagi mana manusia yang asli, mana manusia yang palsu. Zaman pencitraan. Saya kenang rida, kenang baju jubah, baju Arab, deng ikut imum, mereka hentam deh. Ahote kaperle kade, hanai tume puga, hai tume salam leu. Berebut-rebut cium tangan. Ya. Padahal kapan curi? Ya, tidak ada lagi kasih sayang. Bagaimana kita ingin disayangi oleh yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak menyayangi makhluknya? Ya. Kita anggap remeh. Perbuatan yang kecil itu banyak orang menganggap remeh. Sering kita dengar ala sunat. Tarawih itu kan sunat, doa itu kan sunat, zikir itu kan sunat, salat rawatib itu kan sunat. Yang penting salat 5 waktu selesai masalah. Maka ketika kita melihat yang sunat itu perintah siapa? Perintah Allah. Berarti bukan masalah sunatnya, masalah orang yang perintah. Allah yang perintah. Kita kerjakan. Kalau memang kita menyayangi diri kita sendiri. Jangankan menyayangi orang lain, kadang-kadang menyayangi diri sendiri kita tidak mampu. Sudah benarkah salat kita tadi? Sudah konekkah kita dengan Allah tadi di dalam salat?
Kadang koneksivitas kita dengan Allah tadi tidak sempurna, terputus-putus. Putus-putus. Waktu takbir kopah. Ketika takbir Allahu Akbar, koneksi dengan Allah penuh sinyalnya. Tapi begitu Allahu Akbar kabira membaca doa iftitah, mulai putus-putus sinyalnya. Koneksinya mulai putus-putus. Allahu Akbar kabira. Kiban cara janji ngori nang catuk berangkat. Subhanallah bukratan wa asila. Oman. Karap mati lampu tua membelonyan muno. Membelonyan pu. Berusaha. Engkau putus. Koneksivitas dengan Allah putus. Begitu juga masuk pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Fatihah. Tapi hati tidak mengingat apa yang dibaca. Teringat kepada dunia. Teringat kepada pekerjaan. Teringat kepada harta. Teringat kepada janji dengan teman. Teringat dengan ini. Teringat dengan itu. Maka pada waktu itu koneksi kita dengan Allah terputus. Maka dianjurkan setelah salat itu berdoa untuk menyempurnakan kembali koneksivitas yang terputus-putus tadi di dalam salat. Maka berdoa, beristighfar karena di dalam salat ada kesalahan. Di dalam salat di mulut kita janji, kita berkata mengakui Allah itu maha besar. Allah itu segala-galanya. Tapi ketika mulai membaca bacaan-bacaan di dalam salat, Allah itu menduduki posisi nomor 2. Itu adalah kesalahan di dalam salat. Kenapa kita tidak menyayangi diri kita setelah salat? Istighfar. Berdoa kepada Allah. Bukti kita menghinakan diri di hadapan Allah. Bukti kita berkata, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang lemah. Tidak ada apa-apanya ya Allah. Maka aku berdoa, mengharap, memohon ampunan-ampunan dari-Mu ya Allah. Aku memohon pertolongan-Mu. Ya. Sebab begini Pak. Orang yang melakukan ibadah. Orang yang melakukan ibadah. Dia tidak punya ilmu. 2 dosanya. Yang pertama dosa jahilnya. Dosa bodoh. Dosa membiarkan dirinya itu bodoh di dalam ilmu pengetahuan agama. Itu adalah dosa besar. Haram hukumnya. Yang kedua, dosa mengolok-olokkan Allah. Na'udzubillah. Salat, kita tidak tahu hukum bersuci. Salat, kita tidak tahu hukum berwudu. Salat, kita tidak tahu rukun salat. Tidak tahu kewajiban di dalam salat. Tidak tahu syarat-syarat daripada rukun salat. Tidak tahu mana yang sunat, mana yang makruh. Tidak bisa membedakan di luar salat mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun, mana yang syarat. Maka salat yang kita lakukan tadi nilainya dosa. Yang pertama dosa membiarkan diri bodoh tentang ilmu agama. Yang kedua dosa mengolok-olokkan Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Itu apa? Makanya kan ada ungkapan Allah itu lebih sayang kepada orang yang berdosa, yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah, menghinakan dirinya, ketimbang orang yang rajin ibadah, tapi dia itu ujub dan takabur. Ujub dan takabur. Termasuk orang ujub itu, orang takabur itu adalah
orang yang tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu tentang agama. Ini yang sedih. Maka saya sering-sering mengingatkan, jangan-jangan salat itu bukan mendekatkan kita dengan Allah, tapi mendekatkan kita dengan neraka Allah. Setiap rukuk dan sujud yang ditulis oleh malaikat adalah dosa membodohkan diri, dosa mengolok-ngolokkan Allah. Orang yang tidak salat, kita tidak perlu tanya lagi. Ini kita dulu, sayang tidak kita terhadap diri kita sebelum menyayangi makhluk Allah yang lain. Kalau memang kita sayang terhadap diri kita, maka kita tidak akan pernah bosan menimba ilmu Allah itu. Siapapun yang mengajar, kecuali guru itu adalah guru jahat. Ya? Ajarannya hanya mengadu domba antara pengikut ini dengan pengikut itu. Itu enggak boleh diikut. Nah, si guru sombong, ya kan? Jadi pendapat dia yang benar, pendapat orang lain semua masuk neraka. Dia sudah punya SK menjadi panitia seleksi ahli neraka dan ahli surga. Ini kalau memang kita menyayangi diri kita, selamatkan diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, qu anfusakum. Selamatkan diri kita dulu dari neraka. Sayangi diri kita, tubuh kita dulu. Jangan dibakar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang yang salat. Orang yang salat bagaimana? Orang yang salat lalai di dalam salatnya. Sedang salat dia membiarkan hati dan pikirannya mengingat tentang dunia. Sampai salam, hati dan pikirannya dibiarkan mengingat di luar salat. Itu ini bahaya. Kemudian ada satu penyakit yang hari ini pun banyak ada pada manusia. Kita minta pada Allah, pada kita jangan ada semua. Dan pada saudara-saudara kita pun jangan ada. Tapi kita tidak bisa melarang, tapi nampak ada. Ya, itu penyakit istibta. Istibta. Penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu berambisi untuk meraih keinginannya atau kesuksesannya sebelum datang waktunya. Sebelum datang waktunya. Orang yang sudah bersifat dengan itu sudah pasti orang tersebut ada sifat tamak. Sifat tamak, sifat tidak bersyukur, sifat terburu-buru. Sifat terburu-buru. Contoh, belum waktunya dia diterima lewat pekerjaan tersebut. Belum waktunya. Tapi karena di dalam hatinya ada sifat istibta, hingga dia melakukan sogok agar dia lewat. Nah, ini orang ini belum mampu memahami takdir ataupun melangkahi takdir. Hingga dia melakukan sogok. Ujungnya dua dosanya. Dosa sogok satu, dosa menzalimi saudaranya yang lewat. Hingga tidak jadi lewat karena sogoknya. Yang lewat digeser. Nah, yang ini karena sudah disogok, dua dosa. Istibta. Belum waktunya. Belum waktunya kita naik mobil.
Allah masih memberi kita untuk naik motor. Kita paksakan, terburu-buru, instan. Ya, hingga akhirnya leasing, riba. Itu akibat penyakit istibta. Leasing. Yang terjadi, riba. Dosa-dosa besar lahir daripada penyakit istibta itu. Leasing, ujung-ujung pupuk riba. Padahal di dalam takdir belum waktunya dia naik mobil. Yang lebih parah lagi ketika sudah naik mobil, dia harus setiap bulan berhutang karena gajinya tidak cukup. Setiap bulan ganti oli 500.000. Gajinya sudah habis untuk belanja. Utang. Siapa yang menzalimi diri sendiri? Dia, karena dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Tidak menyayangi dirinya sendiri. Akhirnya dalam dosa. Itu hampir umumnya dimiliki oleh orang-orang itu penyakit hati istibta. Ya, kepingin cepat berhasil sebelum datang waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mampu bersabar. Padahal Allah sudah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Aku akan membantu kalian, tapi sabar. Sabar. Setelah sabar baru salat. Sabar dulu. Untuk meraih kepada bantuan Allah itu ada hal-hal yang harus dilalui. Di dunia saja kita ingin mendapat bantuan bupati atau wali kota, kita harus melalui beberapa tahap. Pertama, menyiapkan syaratnya. Lalu membuat proposal. Harus berjumpa dengan Pak Gesik Teken buat surat miskin. Kemudian masuk ke humas. Setelah diagendakan, tunggu kapan dinaikkan, ada panggilan. Mungkin tahun itu enggak dipanggil, tahun depan. Karena tidak sabar, akhirnya masuk pintu belakang. Ini keluar 50, untuk kamu 25, untuk saya 25. Orang yang hari itu mendapat bantuan tidak jadi, tergeser karena kita. Nah, itu penyakit paling berbahaya. Orang-orang yang tidak sayang kepada dirinya. Maka Allah tidak sayang kepadanya, dan begitu juga penghuni langit, penghuni bumi tidak sayang kepadanya. Maka jangan menganggap remeh hal yang kecil. Ya, jangan menganggap remeh. Karena kita tidak tahu dengan perbuatan apa kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya. Dengan berbalas kasihan dan mendoakan agar mereka diberi rahmat dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan dikasihi oleh para malaikat. Rahmat bersifat umum, mencakup semua penduduk langit. Para malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Sayang yang Allah perintah terutama sekali kepada diri kita, selamatkan diri kita dari neraka, kemudian kepada istri, sayangi istri. Banyak sekali orang hari ini, para suami tidak sayang kepada istrinya. Tidak sayang. Istri hanya sebatas cuci piring, cuci baju, gosok baju, masak, bersihin rumah dan sebagainya. Tapi haknya yang paling utama banyak suami tidak memberinya. Apa hak istri yang paling utama? Ada 5. Yang pertama, pendidikan agama. Wajib bagi kita suami untuk memberi kepada istri. Wajib.
Dan dosa besar seorang suami ketika membiarkan istrinya itu bodoh dalam bidang agama. Dosa besar. Wajib. Anak-anak muda hari ini yang kawin-kawin tu waktu saya beri tausiah, itu mereka tidak mau lama-lama tausiah. 15 menit sudah cukup. Tapi berfoto-foto itu berjam-jam. Berjam-jam foto. Itu di Islamic Center. Di dalamnya kadang-kadang foto-foto mereka di dalam Islamic Center setelah tausiah 15 menit sampai 1 jam. Turun ke bawah 1 jam lagi foto-foto di bawah Islamic di taman. Tapi mereka malas duduk dengar ceramah, hanya 15 menit saja. Padahal itu instan. Hansip wate ada ceramah masalah kehidupan rumah tangga 15 menit. Berlewat di situ. Naruh sip. Nah, ini terjadi pengabaian. Maka hari ini kita jangan heran ada lahir generasi yang luar biasa membuat kita geram. Tidak, karena banyak generasi hari ini berumah tangga tidak punya ilmu tentang rumah tangga, berkeluarga. Itu satu kewajiban. Yang kedua, kewajiban kita adalah kepada istri memberi makanan yang halal. Walaupun zaman ini susah, tapi wajib kita berusaha membawa ke rumah makanan yang halal. Yang ketiga, yaitu memberi tempat tinggal yang layak walaupun rumah sewa. Itu umumnya. Umumnya suami itu mampu. Tapi yang satu dengan dua, banyak yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, ini pun banyak sekali yang tidak mampu. Membeli pakaian yang menutup aurat, menutup warna kulit, dan menutup bentuk tubuh sang istri. Ini sangat jarang. Sangat jarang. Bapak mau nilai, mau lihat, enggak usah jauh-jauh. Besok habis subuh, pergi ke waduk. Duduk di waduk, lihat. Seorang suami memamerkan pinggul istrinya di depan orang yang lari-lari di waduk. Coba pergi ke waduk. Pakai celana training, ketat. Ya, puplung-puplung dia. Puplung-puplung pinggul perumuh pedih beragam lainan di waduk. Ya, itu habis salat subuh. Kan layak kita pertanyakan bagaimana salat subuh dia tadi. Layak dipertanyakan. Habis salat berbuat maksiat. Berarti salatnya tidak benar. Bukan agama melarang lari-lari, tidak. Agama tidak melarang berolahraga. Tapi yang dilarang oleh agama menampakkan aurat pada yang bukan mahramnya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini dosa beli pakaian, kemudian dosa istri memakai pakaian yang dilarang oleh Allah. Itu kita beli, tidak menutup, bentuk tubuhnya itu nampak. Kalau dia lihat sama laki-laki lain, dia tahu, oh begini pinggulnya, begini pinggangnya. Pamer. Dan yang sangat sedih, itu menjadi satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Itu kebanggaan. Maka teringat saya Allah berfirman di hadis qudsi, aku heran kata Allah kepada manusia. Heran kata Allah. Dia tahu mati itu mengincarnya. Kuburan itu menunggu kedatangannya. Tapi dia masih bisa tertawa. Melakukan dosa tertawa.
Istrinya menampakkan auratnya merasa bangga. Padahal dia tahu kematian itu mengincarnya, mendampinginya, kuburan itu menanti kehadirannya. Tahu. Heran aku, kata Allah. Heran loh. Heran Allah. Itu pu kahana itu pu. Tapi hana itulah akibat tidak menyayangi diri sendiri. Nah, itu. Yang terakhir, yang kelima kewajiban istri itu, suami itu adalah memberi perhatian kepada istri. Memberi perhatian. Berilah perhatian. Ini janganlah semena-mena. Walaupun banyak kesalahan itu, jika kita lihat di dalam rumah tangga dilakukan oleh seorang istri. Tapi kita tetap wajib menjalankan tugas kita yang 5 itu. Nah, itu perintah Allah, menyayangi istri. Itu menyayangi keluarga. Menyelamatkan istri. Anda panjang ni Pak. Karena wate. Kemudian Allah memerintahkan menyayangi yang terutama sekali adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu. Kadang-kadang, maaf, kita lebih mengutamakan kepentingan istri daripada kepentingan seorang ibu. Kita lebih takut kepada istri daripada takut durhaka dengan seorang ibu. Sehingga ibu ada makan ataupun tidak, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mengunjunginya ataupun tidak pernah menelponnya. Karena sudah lalai. Tapi Rasulullah mengatakan, orang yang tidak pernah mendoakan ayah dan ibunya, rizkinya itu akan sempit. Sempit rizkinya. Tidak pernah mendoakan ayah dan ibunya, rizkinya sempit. Karena hukum mengabdi kepada ayah dan ibu itu wajib, walaupun dia sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal. Salah satu pengabdian kita kepada ayah dan ibu adalah berdoa setiap selesai salat. Tidak panjang. Allahumma ufirli dhunubi wa dhunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, nepampun dosa lun dan nepampun dosa ayah dan pomalun, ya Allah. Nesayang ayah ngan pomalun yang kana didik lun sampolong karaya, ya Allah. Tidak panjang, hanya itu. Kalau dia sudah meninggal, berikan kebahagiaan dia di alam barzahnya. Berilah kasih sayangmu, ya Allah, kepadanya. Berilah ampunanmu, ya Allah. Berilah nikmatmu kepadanya. Tidak panjang. Puwa decan. Lena semayang siat mentang wate 2 menit. Doakan orang tua kita. Kalau memang kita sayang kepada mereka. Menyayangi mereka itu adalah perintah. Tapi sering orang tua itu kita lupakan. Ketika kita sudah punya istri, banyak itu orang yang melupakannya. Padahal kebahagiaan itu tidak pernah tercapai tanpa ridha daripada orang tua. Orang tua tidak ridha kepada anaknya, kita akan hidup di dalam tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Karena yang dicari bukan kemenangan, tapi yang dicari adalah ketenangan. Di dunia ini dicari ketenangan, bukan kemenangan, ketenangan. Berapa banyak orang yang memiliki harta, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Ya. Maka sayangilah orang tua kita. Imam Al-Ghazali
dimimpikan oleh seseorang, beliau ditanya, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Beliau berkata, Allah Ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu berfirman kepadaku, apa yang kamu bawa kepadaku? Lalu aku menjawab, menceritakan segala amalku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisannya hingga lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan pada lalat tersebut. Lalu Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke syurga. Ya. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ketika sudah meninggal, ada sahabatnya bermimpi dengan berjumpa dengannya. Dia tanya, bagaimana kelakuan Allah kepadamu? Imam Ghazali menjawab, aku dipanggil ke hadapan Allah dan Allah menanyakan apa yang saya bawa ke hadapannya. Saya menceritakan tentang amalan-amalan saya. Allah menjawab, saya tidak menerimanya. Saya tidak menerima amalan kamu. Saya tidak terima. Saya hanya menerima satu. Ketika dulu sedang kamu menulis, ada seekor lalat hinggap di tintamu. Kamu berhenti menulis sampai selesai lalat itu meminum tintamu. Semua itu kamu lakukan karena rasa sayangmu terhadap lalat tersebut. Maka dengan perbuatanmu itu, bukan yang engkau ceritakan tadi, itu tidak aku terima. Tapi aku hanya menerima kasih sayangmu kepada lalat makhlukku itu tadi. Maka dengan itu aku meridaimu. Silahkan masuk ke dalam syurgaku. Allah perintahkan malaikat. Inilah yang saya katakan di awal tadi. Jangan menganggap remeh perbuatan yang kecil, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan perbuatan itu. Jangan pernah melihat kepada nilai rezeki yang Anda dapatkan. Anda akan murka Allah. Anda akan salah zan terhadap Allah. Allah akan salah sangka terhadap Allah. Capek sekali saya bekerja jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Allah berikan 50.000 rupiah. 50.000 aku dapat hari ini. Tidak adil Allah. Kenapa? Karena kita melihat kepada jumlahnya, bukan melihat kepada sang pemberi. Siapa yang memberi 50.000 itu? Ketika kita melihat Allah yang memberi, ini Allah, pasti terlintas dalam pikiran kita, inilah yang terbaik dari Allah untukku hari ini. Mungkin kalau Allah berikan 100.000, 50.000 main slot, 50.000 dipakai untuk main slot, main judi online. Maka Allah beri 50.000 karena Allah sayang. Allah sayang, kasih 50.000. Maka lihat siapa yang menyuruh. Padahal seekor lalat tadi minum karena sayang kepada lalat itu. Maka Allah berjanji, jika kamu menyayangi makhlukku, aku akan menyayangimu. Dan yang ada di langit, yang ada di bumi pun akan menyayangimu. Masuk surga itu dengan kasih sayang Allah. Senangnya Allah kepada perbuatan kita, bukan banyaknya perbuatan. Maka jangan pernah melihat kepada perbuatan yang ingin dikerjakan, tapi lihat siapa yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan itu. Kalau kita lihat pada perbuatan, tuh, Mbak Jumlung baru pola 8. Ya. Itulah bapak-bapak, maka dalam hidup tanamkan sifat kasih sayang, dan dalam hidup jangan pernah melihat kepada perbuatan yang ingin dilakukan, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan perbuatan itu hingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.